Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari ini Minggu. Dan saya mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah pada hari ini bersama dengan anggota keluarga dan komunitas ataupun dalam persekutuan jemaat umat beriman memuji dan memuliakan Allah. Selamat untuk mengalami sukacita pada hari Minggu ini di tanggal 12 Februari 2023. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang hukum Taurat. Bahwa Yesus datang, dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dalam Nas Matius pasal 5 ayat 17 sampai 37. Pada ayat 5 ayat 17 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itulah kedatangan Yesus, kehadiran Yesus, dan perspektif ini perlu kita lihat dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum Taurat. Maksud Kristus ialah agar tuntunan rohani hukum Allah dapat dilaksanakan di dalam kehidupan para pengikutnya. Hubungan orang percaya dengan hukum Allah meliputi hal-hal yang berikut ini. Mari kita lihat apa yang menjadi hubungan antara orang-orang beriman dengan hukum Taurat atau hukum Allah ini. Yang pertama, hukum yang perlu ditaati oleh orang percaya terdiri atas prinsip-prinsip etis dan moral dalam Perjanjian Lama, dan ajaran Kristus serta para rasul. Hukum-hukum ini menyatakan tabiat dan kehendak Allah bagi semua orang dan masih berlaku hingga saat ini. Hukum Perjanjian Lama yang langsung menyangkut bangsa Israel, seperti di bidang persembahan kurban, upacara agama, bidang sosial dan sipil, kini tidak mengikat lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk pada hukum Kristus sendiri dan juga diterjemahkan oleh para rasul. Jadi hukum atau ajaran Kristus dan para rasul ini menjadi juga pegangan bagi kita. Orang percaya tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai suatu sistem perintah resmi yang perlu ditaati agar memperoleh pengampunan keselamatan. Sebaliknya, hukum Taurat hendaknya dilihat sebagai panduan moral bagi mereka yang sudah selamat dan yang dengan menaatinya menunjukkan kehidupan Kristus yang ada di dalam diri mereka. Jadi menjadi panduan moral bagi kita yang sudah dibaptis karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan bukan sebagai jalan untuk memperoleh pengampunan keselamatan, tetapi sebagai pengejawantahan. Panduan moral yang menuntun kita untuk menaati atau menunjukkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi sudah menjadi bagian dari jiwa kita. Iman kepada Kristus merupakan titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Iman kepada Kristus merupakan titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui iman kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita. Kita menyapanya sebagai Aba, ya Bapa. Oleh karena itu, ketaatan kita sebagai orang percaya bukan sekedar ketaatan sebagai Allah sebagai pemberi hukum, tetapi lebih dari itu sebagai anak kepada Bapanya. Hubungan kita bukan soal hubungan relasi hukum antara kita dengan Allah Bapa, melainkan hubungan atau relasi pribadi antara anak dengan Bapa. Melalui iman kepada Kristus, maka orang percaya oleh kasih karunia Allah dan Roh Kudus yang mendiami diri mereka diberikan dorongan batiniah dan kuasa untuk menaati hukum Allah. Berkat iman kita, maka kita dapat menaati hukum Allah. Bukan kita menaati hukum Allah supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Bukan. Tapi berkat imanlah kita menaati hukum Allah.
Kita menggenapi hukum Allah dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita mematikan perbuatan daging dan menggenapi kehendak Allah. Demikianlah ketaatan yang lahiriah kepada hukum Allah harus disertai perubahan dalam hati dan roh kita. Ketaatan lahiriah harus disertai perubahan dalam hati dan roh, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kini menjadi hamba kepada Allah, orang percaya mengikuti prinsip iman dengan hidup di bawah hukum Kristus. Dengan demikian, kita menggenapi hukum Kristus, dan dengan sendirinya setia kepada tuntutan hukum Taurat itu. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapanya di sorga akan tetap merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga menjadi syarat untuk memasuki kerajaan sorga. Karena itu orang yang mendapatkan tempat yang tertinggi dalam kerajaan sorga adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam membangun relasi hubungan anak dengan Bapa, dengan menaati perintah-perintah Allah, dan melihatnya sebagai jalan kepada keselamatan, dan tentunya juga melihatnya sebagai pedoman yang mengarahkan kita untuk hidup dalam roh Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pada hari Minggu yang berbahagia ini Engkau menyampaikan kepada kami firman yang oleh Yesus Putramu menyampaikan supaya kami taat kepada kehendak-Mu. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami sanggup untuk melaksanakan hukum Kristus itu, karena merupakan kehendak-Mu sendiri. Dan biarlah kami melalui kesempurnaan, melalui penggenapan yang dibawa oleh Kristus, sungguh-sungguh menaati kehendak-Mu dan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam terang rahmat-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami, iman kami yang lemah. Semoga kami sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh percaya akan kemurahan-Mu dan percaya akan bimbingan-Mu, akan tuntunan-Mu yang mengantar kami, agar kelak kami juga sampai mendapatkan tempat dalam kerajaan-Mu karena melakukan kehendak-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kesatuan dan tinggal atau saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda dapat memperoleh update renungan setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya akan bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang mau memberikan catatan, apresiasi, komentar, silakan juga menulis pada kolom komentar pada channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.